Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu di Yang rumah. baru bergabung yang di Iya. rumah. Hari ini kita bahas tentang apa? Apa dong, pakai gaya dong. Ikut semua Bareng-bareng Bu ya. Satu, dua, tiga. Istri jadi singa, suami harus gimana? Nah, jadi senam dulu kita sekarang biar sehat dulu Buat yang di semuanya. rumah coba Iya. ikut semuanya. Coba luruskan ke depan. Ya. Tapi ingat ya, digerakkan sampai ke meletek. Iya, sampai kok meletup, jangan sampai Stretching, bunyi. stretching. Ya, stretching. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat. Sehat, sehat, kuat, 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 panjang umur. Alhamdulillah. Sekali lagi. Sehat, 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 kuat, 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 panjang umur. Alhamdulillah. Sekarang saya ketemu orang-orang. Kenapa? Ustaz, Senam dong gitu. untung gak panjang. Ustaz kan ini suka nanya, penasaran sama nge-gym gitu. Ada Iya. yang mau ditanya sama Vidi. Coba tuh tanyain. Nah, coba tanya dong. Ustaz Maulana. Udahlah, gak usah ditanya-tanya. Udah saya senang yang Ngomong-ngomong, saya senang yang sehat-sehat. pelatih nge-gymnya siapa sih? Pi? Nah, Kenapa? Ya saya pelatih gym. dia pelatih nge-gym. Kenapa tanya Mungkin pelatihnya siapa? pertanyaannya gini kali. Sebelumnya. Kenapa Kan sih? dia sebelum jadi pelatih, Heeh. ada yang latih. Udah lupa banyak itu, udah Iya. lama. Sekarang pertanyaan yang jelas aja deh, iya kan? Coba baca. Coba baca. Coba baca. Gimana sih? Vidi kan pelatih nge-gym. Iya. Gimana menurut Vidi tentang gerakan-gerakan saya? Nah, Oh, itu. itu tadi bener bacanya itu, jangan kemana-mana. Iya, iya, nggak baca sih. Coba gimana? Iya tadi ya. Dia kan dibuka. Iya, Iya. iya. Bener gak? Sampai apa tadi? Sampai bunyi. Sampai bunyi. Ya, sampai Satu, kan ibu-ibu kan selalu duduk begini. Ah. Coba tegakkan, Tegak. tegakkan, tegak, Tegak. lurus, lurus. Begini. Nah, Iya. menurut Vidi gimana? Iya, Iya. pokoknya kalau gerakan begini sampai bunyi, selesai kita senam, kita ke Haji Naim. Atau tulang dong. Iya. Berarti ada yang salah kalau bunyi ya. Makanya pembelot Iya, ya udah, nanti kita lanjut lagi pembahasannya nih, ada video tayangan nih. Sini Ustadz nih. Video tayangan tentang istri marah-marah, suami kabur aja katanya. Ih, jangan harusnya. Nih dia tayangannya nih. Mana tuh? Iya. Jangan lempar-lempar masalah kalau udah salah. Tapi gini, Fit nih jujur nih Iya, ya. iya. Jujur. Kalau lo di rumah nih, kalau bini lo lagi marah-marah, ngomel-ngomel, lu bales apa lu diem aja? Ah, saya diem aja, saya tinggal aja udah. Nah, kok begitu? Ya gimana daripada denger-dengerin begitu. Coba tanya Ustadz Puyeng. Maulana. Ustadz Maulana kalau dulu almarhumah suka marah-marah, istri Ustadz Maulana di rumahnya diem apa kabur dari rumah? Wah, diem di rumah lah, nggak boleh lari dari masalah. Oh, katanya masuk toples. Beda lagi. Ini mah denger-denger aja. Dia istrinya marah, Iya. mendingan di rumah. Kalau dia keluar rumah, banyak yang minta foto, balik lagi akhirnya ke rumah. Iya, iya. Ribet jadinya. Nah tapi gini, Ustadz Maulana, nih tadi lanjut gimana nih ya. Kalau seandainya ada tipe suami yang istrinya lagi ngamuk, dia malah milih kabur. Atau mungkin dia ngunci diri di kamar nih, biar masalahnya istrinya nggak perpanjang gitu ya. Nah kalau suami diem doang pas lagi istri marah-marah, apakah itu solusi yang tepat? Atau malah bikin masalahnya semakin runyam? Nah ini kita minta penjelasannya yang punya pengalaman. Iya, Silakan. silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya. Baik, izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Saya ingat kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dimarah-marahi istrinya. Tahu nggak apa jawaban beliau? Kenapa saya diem ketika istri saya ngomel-ngomel? Karena saya mengingat kebaikannya. Mengingat fungsinya. Mengingat penjagaannya. Jadi buat suami, jikalau ada dalam artian, mohon maaf pertanyaan bagus ini. Kalau ada tipe suami yang kalau istrinya lagi ngamuk, dia memilih kabur atau mengunci diri kamar. Nah kalau suami diam doang, pasti istri tambah marah. Apakah itu solusi yang baik? Coba ini dari Serba wanita. salah kan? Suami jawab marah. Suami diem, suami pergi, suami tinggal di rumah. Jadi apa maunya?
paling terbaik ketika istri marah, diem. Jangan kepancing. Karena wanita marahnya tidak tercatat sebagai hukum. Sementara laki-laki kalau marah itu jatuh hukum. Enggak jatuh hukum. Tapi kalau suami berkata, kamu tuh udah pergi dari sini. Takutnya itu kata cerai. Tapi kalau perempuan, enggak jatuh hukum. Sekalipun dia berkata talak tidak jatuh hukum. Sementara laki-laki, perumpamaan kata talak yang digunakan jatuh talak. Pergilah kau ke rumah orang tuamu. Oh, harus diperjelas itu. Hati-hati. Makanya paling aman diam, tenang, sabar. 1, 2, 3. Diam, tenang, Sabar. 1, 2, 3. Diam, tenang, sabar. Sekali lagi. Diam. Jangan. Kita harusnya bagi laki-laki. Mana laki-lakinya cuma 2 lagi. Jangan kencang-kencang geretnya. Entah keceklak. Bagi laki-laki yang dimarahi oleh istri, yang pertama introspeksi diri. Kenapa? Nggak enak ngomongin sama beliau. Kenapa, Lebih tua dari saya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Enggak, kayak seumuran. Coba fit, coba lihat fit. Seumuran ini mah. Kakaknya ini mau. Bapak umur berapa? 73. Hebat 73. Saya 74. Tahun lahirnya. Nggak salah dia. Bapak 62. 62. Saya 60 kurang 8. Dengerin. Kalau lagi dimarahin istri, yang pertama yang harus kita lakukan introspeksi diri. Itu paling aman. Introspeksi diri. Kenapa? Mohon maaf, tidak ada wanita yang salah. Ngapain ikut tepuk tangan, Pak? Ya tepuk tangan ibu-ibu aja. Kenapa? Karena wanita tidak pernah salah, karena tugas mendidik jatuhnya pada laki-laki. Istri tukang marah berarti suami kurang mendidik. Istri banyak utang berarti suami tidak memenuhi kebutuhannya. Istri ngambek berarti suami tidak pintar membujuk. Pokoknya semua salahnya kepada laki-laki. Sabar Pak. Sabar ya Pak, sabar. Introspeksi diri, menahan diri, Iya. lalu berusaha untuk memperbaiki. Iya. Karena yang menikah adalah laki-laki, perempuan dinikahi. Iya, Masya Coba Bapak bawa ke sini istrinya. Iya, coba. Bapak juga Istrinya bawa dibawa. ke sini istrinya. Lupa kali yang mana. Iya, Pilih aja Pak, pilih. Bawa ke Nah, sini. dia lagi Bawa bingung. ke sini, bawa ke sini. Istrinya diajak Pak. Bawa ke sini. Coba, iya. Sekarang Bapak yang minta maaf. Ini. Ngomong minta maaf. Maaf Pak, ini mic-nya Pak. Iya. Maafkan. Mohon maaf, barangkali ada kesalahan. Pak, Bapak kayak lagi datang ke pejabat. Pakai mohon maaf. Ya, ini satu. Coba Bapak ngomong minta maaf sama istri. Maafkan Bapak ya, banyak salah mungkin. Kelihatan memang banyak salahnya dia. Iya. Semuanya salah. Wah, makasih banyak Bapak-bapak Ibu, tepuk tangan Luar Masya biasa, Allah. luar biasa. Makasih Jadi, banyak Ustadz Maulana. Bukan merendahkan diri kalau seorang laki-laki meminta maaf kepada istri. Iya, betul. Diantar dulu Pak, kasih Silakan, bapaknya berdiri Pak. terus ya. Maaf. Silakan. Ustadz Bani boleh maju. Ustadz Bani sambil nungguin biar gak kosong maksudnya. Iya. Nah, ini kan kalau tadi ada perempuan kalau lagi kesel tuh marah-marah, ngoceh-ngoceh. Itu katanya masih mending. Ada yang lebih bahaya. Coba tanya Ustadz Bani aja nih. Kalau perempuan dia marah cuma diem doang. Waduh. Marah diem doang? Diem aja dia. Dia gak mau ngomong, diem aja. Tapi mukanya ditekuk terus. Nah itu bikin pusing kepala itu. Nih contoh tuh, nih kayak gini. Emang, kamu kenapa? Jangan uring-uringan begitu, kalau misalnya gak suka ngomong. Saya kalau istri saya lagi kayak Ini gitu. kesambet kalau ini makanya ya. Kalau istri saya lagi gitu, saya ajak ke puncak. Hah?
saya jorokin. Dijorokin di puncak. Tapi gini, kita bicara masalah hukum aja dah, ya kan? Kalau seandainya gini Ustadz Bani, ini hukumnya istri yang mendiamkan suaminya sampai berhari-hari, nggak ngomong pada saat dia lagi marah. Apakah sikap ini dibenarkan dalam Islam atau dia salah? Nah, Izin. Tuh, penjelasan. Ya kenapa? Nonton Islam itu indah. Ya, tepuk tangan untuk Ustadz Bani. Masya Allah, izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, Bang Dini, Bang Fidi dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya Allah. Kata Nabi SAW, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal, tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya atau pasangannya lebih dari tiga hari. Bu, berarti ibu dikasih batas maksimal marah, ngambek, diemin laki berapa hari? 3 hari. Enak gak 3 hari diem aja? Gak enak ya? Jadi mendingan diem apa mendingan ngoceh? Salah lagi kita Bang Fidi. Kita yang gak enak. Masya Allah. Jadi mohon maaf tanpa bermaksud menggurui. Tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari. Karena itu suami tolong bantu istrinya. Jangan sampai melabrak lampu merah nih. Jangan sampai dia diem aja lebih dari 3 hari. Jatuhnya dosa. Dan kalau istri berdosa, suami juga ikut nanggung dosa. Nauzubillah min dzalik. Maka kita damaikan, rayu, goda, bikin dia tersenyum lagi. Benar gak Bu? Karena senyumnya istri, ketika kita bisa suami nih bisa membuat istri tersenyum bahagia, maka suami pasti bangga. Tapi kalau suami tersenyum bahagia, istri curiga. Benar nggak Bu? Kita bapak-bapak ini calon suami, para suami, kalau bisa istri tersenyum bahagia, bangga kita. Tapi giliran suami senyum-senyum bahagia, pada curiga. Kenapa tuh? Kok senyum-senyum aja tuh? Insya Allah. Maka itu kata Nabi SAW, kalau ada 2 orang nih saling diem-dieman, ketemu dia melengos, ketemu lagi melengos, nggak mau tegur. Maka kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik dari kedua itu alladzi yabda'u bisalam. Yang pertama memulai mengucapkan salam. Jadi kalau ngambek, kalau bertengkar, yang pertama kali berdamai itu yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Bu, ibu kalau lagi berantem sama suami, siapa yang duluan minta maaf? Saya. Masya Allah. Ini keluar dari fitrahnya. Karena fitrahnya perempuan gak mau minta maaf. Jangankan ngalah, seri aja nolak dia. Tuh. Tapi ini keluar dari fitrahnya. Masya Allah, wanita mulia ini insya Allah. Ya Allah, udahlah soleha, cantik pula di masanya. Di masanya. Masih ada masanya insya Allah. Maka itu mohon maaf, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, damailah, lapangkan hatilah. Bukankah kita pengen dimaafin oleh Allah? Ketika kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafin kesalahan pasangan kita. Bagaimana mungkin kita bisa dimaafkan oleh Allah, nangis-nangis, ya Allah maafin saya, ampuni saya. Suami minta maaf gak dimaafin. Istri minta maaf gak dimaafin. Bagaimana bisa dia dimaafkan oleh Allah kalau dia sendiri sulit memaafkan kesalahan orang. Maka ayo sama-sama kita belajar. Itulah kenapa nikah itu disebut oleh Nabi sempurna nih separuh agama kita. Para ulama mengatakan kenapa ibadah terlama itu adalah menikah. Karena isinya sabar. Karena isinya ngalah, karena isinya adalah menurunkan ego, karena isinya meminta maaf meskipun dia tidak salah. Nah, tapi jangan bilang maafin saya ya, tapi kan salah bapak, kenapa saya minta maaf? Kira-kira jadi selesai nggak tuh masalah? Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nabi Adam salah apa salahnya? Makan buah khuldi. Siapa yang menyebabkan Adam memakan buah khuldi adalah syaitan, iblis, laknatullah yang menggoda istrinya Siti Hawa. Tapi Nabi Adam alaihissalam ketika mengakui dosa, zalamna anfusana, tidak nyalahin syaitan, tidak nyalahin istrinya, menyalahkan dirinya sendiri. Nah, tepuk tangan dong Bu. Nah ini. Nah gitu Pidi. Ya kayak saya. Ayo, sekarang Kenapa? minta Lu maaf. gimana? Minta maaf.
Wah, gengsi juga dia. Saya Belum kalau juga punya, ngomong. kalau punya salah saya minta maaf. Ya. Istri saya kalau punya salah saya juga minta maaf. Coba gimana caranya? Ya. Minta maaf. Lagi nonton nih istrinya. Bun, yang udah-udahlah. Sekarang kita buka lembaran baru. Wih, Saya minta maaf. Cuman ntar di rumah dia minta duit lagi. Ada, nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita ya mengenai tema kita pagi hari ini. Apa tuh? Istri jadi Istri singa, jadi singa, suami suami harus gimana? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay.